Yuk kita mulai aja yuk Mbak Nadia. Shalom semuanya. Halo. Belum. Apa kabar? Sehat semua ya. Sungguh amat. Puji Tuhan, sehat semua, sehat, baik. Ya, kita kepujian, bersyukurlah ya. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Yeah! Yeah! Here we go!
Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk keberkatan-Mu pada malam hari. Pada malam hari ini Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, di mana kami boleh berkumpul pada malam hari ini. Pada malam ini Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, serta akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tapi di tengah ini kiranya firman-Mu ini dapat menjadi rema bagi kami yang mendengarkan. Berkati juga buat saudara-saudara kami yang belum berkumpul pada malam hari ini, biarlah mereka dapat melakukan seperti pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita memuji nama Tuhan lagi ya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian lagi, Ku Rasakan.
Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Ya, dipersilakan Pak Pendeta Samuel untuk membawakan firman pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Nadia. Halo teman-teman pemuda. Sehat selalu. Hadir. Sebelum kita mendengarkan firman kita PA lah ya. Jadi biar semua juga ikut serta ambil andil bagian dalam memahami. Yuk
kita minta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberi kami kesempatan malam hari ini untuk kami dapat bertemu via Zoom ya Tuhan, saling bercakap juga tentang Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami percakapkan dapat menjadi dasar dalam kehidupan kami, juga menjadi terang bagi kami melangkahkan kaki di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami satu dengan yang lainnya. Engkau kehadiran kami, kiranya kami mampu menelaah, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Mas Abraham bisa minta share screen? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai. Ya. Ada Tabita tuh. Halo Tabita. Apa semua lah ya. Baik, firman-Nya malam hari ini dari 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Ada ayat akan saya bacakan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, menurut teman-teman, apa yang teman-teman pahami dari ayat tersebut? Apa yang masuk dalam benak teman-teman ketika membaca ayat tersebut? Akan langsung saya catatan nih. Ada yang mau berbagi? Mari. Mungkin izin Mas ke ayat yang tadi dulu. Oke, ini. Sembari dibuka, sembari dibaca ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Mungkin kalau dari saya Mas, selain diberikan kesempatan untuk menyiram dan apa tadi? Memupuk ya? Itu ada satu sisi yang kita nggak tahu, yaitu pertumbuhan dari Tuhan. Oh, intinya itu ya. Jadi ada proses yang kita tidak tahu, proses pertumbuhannya ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Mas Mei? Atau Mas Andreas? Ada? Selain kita menanam atau menyiram, tapi kita jangan lupa berdoa kepada Tuhan untuk memberikan pertumbuhan. Biar tanaman itu dapat berbuah dan supaya kita memetik. Oke. Yang lain? Suara wanita ini.
Oke, sebentar. Kayaknya ada sesuatu ini. Sebentar. Ada yang menarik. Satu, share screen, advance, beta, share. Sayang sekali. Tidak sudah. Ini saja. Ada yang lain? Apa yang kita pahami dari hal ini? Mbak Intan mungkin mau berbagi? Garnis? Dia? Ayo coba kaitkan dengan kondisi kita saat ini, corona ini. Ada sesuatu nggak dari ayat ini? Suara saya masih terdengar nggak? Halo? Hai, masih Mas. Masih Pak. Oke. Mari. Intan. Garnis. Nadia. Bang Medi. Bang Medi. Mandi belum Bang Medi? Oh ya, Bang Yehu. Oke. Mas Yehu mungkin menambahi? Woi, udah mandi deh. Udah tugas. Ayo, Mei, apa yang dirimu pahami dari ayat ini, Mei? Aku menanam, Apolos menyiram, Allah memberi pertumbuhan. Oh, telat nyimak ini. Ya wes, direnungkan dulu ya ayat ini. Dikit aja ya. Oke, sip. Menanam, menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan ya. Ya, kalau menurutku ini biasanya antara dua orang kayak misalnya menanam menyiram itu biasanya jadi rebutan gitu. Jadi rebutan tuh. Aku yang menanam kok. Tuh. Kalau bukan aku yang nyiram nggak tumbuh gitu. Ya biasanya ada pertengkaran gitu, ada perebutan antara loh aku yang nanam loh. Aku loh yang nyiram kan. Ya, itu gitu sih menurutku. Ya, ada dinamika itu ya, rebutan ya. Siapa yang mengerjakan apa, terus merasa siapa yang paling berharga gitu ya. Ya. Itulah begitu ya. Yang paling berjasa dalam suatu. Oke. Selanjutnya, ini kita ada Tabita ini. Rama, kita nggak dengar suaranya Tabita ini. Tabita gimana kabarnya? Baik, Mas. Oke, sudah sehat? Puji Tuhan sehat. Ayo, Tabita. Apa menurutmu dari ayat ini? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Adakah sesuatu yang terpikirkan menurutmu? Apa? Suarakan saja. Kita bareng-bareng. Bisa balik ke ayatnya nggak, Mas? Oke, ini. Terus menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Baik, atau kita lanjut dulu lah ke Tabita, mendengarkan sedikit ceritanya Pia ini.
manusia itu hanya bisa berusaha melalui menanam dan menyiram, berdoa, tapi kembali lagi ke Allah. Allah itu yang memberikan tumbuhan. Kalau kita mau berusaha juga. Allah yang apa nih? Allah yang memberikan Pertumbuhan itu. Oke, baik. Ini dulu ya, atau ada yang mau menambahi? Kalau kita next ini nanti ke pertanyaan selanjutnya. Nanti kita balik ke sini lagi ya. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungan keterkaitan Paulus, Apolos, dan Tuhan? Ada konteks cerita ini. Ada lagi yang menambahi? Dan ada proses pekerja dan tuan lah ya. Ada mengerjakan dan ada tuh tahu bagaimana menumbuhkan. Ada yang Hubungan Pak Pendeta. hubungan keterkaitan Paulus, Apolos, dan Tuhan. Ingin mencoba Mas. Oke, apa Nadia? Kak, apa hubungannya dan Apolos itu sama-sama pelayan Tuhan? Tapi dengan karunia berbeda-beda. Oke, kita masuk pada karunia dan talenta yang beda-beda gitu kan. Iya, Ini? boleh. Oke, sip. Terima kasih, Mbak Nadia. Ada lagi? Jadi apa hubungan keterkaitan Paulus, Apolos, dan Tuhan? Tadi Nadia bilang Apolos dan Paulus sama-sama pelayan Tuhan, tetapi dengan karunia dan talenta yang berbeda-beda. Ada lagi yang punya pandangan? Mei, udah punya pandangan, Mei? Pandangannya udah ada tapi belum berani name. Oh gitu ya. Ada lagi? Ini ada Mbak Eva ini. Mbak Eva Maya Rantika ini. Ayo Mbak ikut gabung, ikut berbincang lah. Mari. Selamat datang, selamat bergabung. Iya Mas, iya Pak. Ya, dan Tuhan. Hubungannya Apa hubungannya? bentar Pak. Oke. Mungkin
pemberi dan penerima. Pemberi dan penerima. Ya. Ada lagi? Cukup? Oke. Yang lain mau menambahkan, Mas Ihu? Cukup, Pak. Oke, cukup. Pertanyaan ketiga, siapa yang bekerja? Siapa yang bekerja? Semua bekerja, Pak. Oke, semua ya. Sesuai dengan porsinya masing-masing, Pak. Sesuai dengan bagiannya dengan Fungsinya dan bagiannya masing-masing ya. Iya, Pak. Oke, kita sudah banyak sesungguhnya memahami ayat ini dan juga mengerjakan. Nah, kenapa saya mencoba untuk membangun berbagi ayat untuk kita hari ini? Jadi konsepnya sederhana. Ini kita nggak lagi ngomong soal siapa yang paling besar, siapa yang mengerjakan lebih banyak, enggak. Tapi yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana kita sungguh mengerjakan hal tersebut. Bagaimana kita sungguh-sungguh memiliki tugas dalam proses membangun sesuatu. Nah, apa yang kita bangun saat ini? Kalau saya tanya ke teman-teman, apa yang kita bangun? Kita tuh berarti ada teman-teman, ada saya, ada siapapun di gereja kita yang bisa kita bilang kita membangun sesuatu di sana. Kira-kira apa yang kita bangun pada sebuah gereja ini? Pernahkah kita memperbincangkannya? Apa sih sebenarnya yang kita bangun di gereja ini? Ya kan? Nah, seringkali ada banyak, saya nggak mau mengambil dari konteks kritik ya, tapi saya mau membangun dari konteks apresiatif, karena saya ingin berbagi tentang konsep pikiran. Konsep pikiran itu bisa bergerak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau filsuf Yunani itu mengatakan cogito ergo sum. Jadi apa yang kau pikirkan itu ada. Bahwa segala sesuatu yang kita pahami, kita mulai gerakkan, itu yang akan kita kerjakan. Jadi kalau orang-orang mulai berpikir secara positif, dampak dan hasilnya pun pasti positif. Paulus mencoba fokus pada kegiatannya yang terima kasih. Jadi kalau Paulus fokus pada proses menanam, dia rajin menanam tanpa melihat ujungnya begitu. Dia berpikir positif bahwa ini akan disiram. Jadi dia mau berpikir positif bahwa apa yang aku tanam itu akan disiram. Dan ternyata dia bertemu dengan Apolos yang kemudian menyiram. Lalu yang menjadi permasalahan ketika banyak orang pengen melihat bahwa satu proses itu hanya berhenti pada Paulus dan Apolos. Bagaimana Paulus hanya menanam, Apolos menyiram dengan cara masing-masing, dengan talenta masing-masing. Lalu kemudian dipertanyakan siapa yang paling baik. Itu sikap manusia kadang seperti itu. Yang namanya sayang itu dari kecil selalu ditanyakan, kamu sayang ayah atau sayang ibu? Selalu ada perbandingan seperti itu. Dan ini hal yang wajar. Orang bertanya-tanya tentang bagaimana prosesnya. Apakah pro Paulus atau pro Apolos? Dan kemudian Paulus mencoba menjawab dengan logika yang sederhana, tetapi bisa kita pahami bersama. Apolos lah yang menyiram. Tapi jangan lupa, dalam sebuah proses
tumbuhan itu yang menyiram, tentu ada satu proses misteri, kata Abraham tadi. Misteri Allah dalam sebuah pertumbuhan. Nah, itu jawaban yang sederhana, tegas, tetapi juga menyiratkan ada banyak makna, aspek yang jelas bahwa di sana ada Apolos, ada Paulus, dan ada Tuhan. Semua bekerja, seperti kata Yeo tadi. Semua bekerja dan tidak ada yang hilang di situ. Hilang ketika memang soal soal ranah-ranah sentimental lah ya. Ditanyakan siapa yang paling besar kayak gitu, pasti sentimen. Padahal orang sudah mengerjakan. Contohnya misalkan kita sudah mengerjakan apa yang baik. Beberapa waktu lalu pemuda juga bergerak, ada teman-teman dari Marga Jaya Delta yang juga ikut ngantar ke sini ke pastori, lalu kemudian ada kelas katekisasi yang saya ajak untuk itu 3 tugas gereja. Jadi diakonia, salah satu tugas gereja itu punya aspek yang bertingkat, tetapi secara bersamaan. Kalau dibilang berbagi itu hanya diakon tahap masih ikan, kita semua mulai dengan endorse untuk rempah-rempah. Tapi sederhananya bahwa endorse ini yang bisa buat kita menyadari hal yang berbeda. Kalau yang kita butuhkan saat ini adalah imunitas, tentu kita butuh asupannya, masuk pola pikir yang apresiatif, pola pikir yang berpikir secara baik, pola pikir yang tidak gampang panas kupingnya, pola pikir yang hati kita juga tetap tenang karena menjaga dinamika model kimia ya, karena tubuh kita ini kan yang pergerakan kimiawi, gula, pepsin, pepton, protein yang ada dalam tubuh itu kan proses kimiawi. Kita tidak punya tenaga dari listrik ya, kita punya tenaga itu dari hal kimia, dan hal kimia itu yang membentuk kita punya chemical reaction, jadi reaksi kimia yang membuat kita merasa senang, bahagia. Ada enzim-enzim yang membuat seperti itu, ada juga enzim-enzim yang membuat kita jatuh, drop, berpikir negatif. Hal tersebut yang ada dalam reaksi tubuh kita itu bergantung dari proses apa yang kita kerjakan. Seandainya kita bisa bayangkan Paulus itu dengan tulus menanam, Apolos dengan tulus menyiram, lalu proses bergereja itu bisa kita kerjakan bersama-sama ya, tanpa saling mengkritik satu dengan lainnya. Tentu saat ini sangat dibutuhkan orang-orang yang selalu bisa mengapresiasi, memberi proses. Misalkan contoh, kok yang ikut PA sedikit, nah orang kan tanya begitu, padahal itu sudah cukup banyak loh apa yang bisa kita kerjakan. Mungkin sedang sibuk, mungkin mereka sedang ada kegiatan dan lain-lain. Kita membangun konsep positif, jangan kita pikir dengan nada negatif. Itu akan membentuk mindset kita pun lagi tenang, dan ketenangan itu yang dibutuhkan untuk tubuh punya imun yang cukup kuat, tidak mudah shock, tidak mudah drop, berpikir positif, berpengharapan. Hal-hal tersebut bisa membuat kita walaupun terkena corona itu bisa menguatkan. Orang-orang yang berpikir positif pasti akan lebih cepat sehatnya daripada mereka yang berpikir negatif. Nah, di posisi inilah kita bisa bilang ada pertumbuhan, dan kita tahu siapa yang memberi pertumbuhan. Kita hanya bisa mengerjakan, kita bisa membangun, tetapi Tuhan yang punya proses untuk menumbuhkan. Nah, pertanyaan kita, apa yang bisa kita kerjakan untuk proses kedepannya tentang
bagaimana rempah-rempah ini bisa dikonsumsi oleh jemaat kita di sekitar kita. Kita tidak berbincang hal yang luas di masyarakat, enggak. Kita akan berbincang tentang hal yang ada di tengah-tengah kita saja lah. Beberapa teman kita, beberapa keluarga teman kita yang saat ini tidak bisa hadir karena sedang sakit. Lalu kemarin ada yang meninggal karena corona dan memang sudah tua, tetapi masih ada yang sedang sakit menjalani masa pemulihan. Kita bisa mendoakan, kita bisa berbagi, tapi kayaknya harus ada sesuatu karena Paulus dan Apolos sendiri itu aktif ya. Kalau ditanam, disiram, itu kalimat pasif kalau belajar. Butuh kita mengerjakan sesuatu. Jangan jadi penonton. Pernah mendengar kata-kata itu kan? Kalau ada sesuatu, janganlah jadi penonton. Jangan menunggu ada gerakan dari top dulu baru ke bawah, enggak. Gerakan apa yang bisa kita gerakkan? Paulus pun tidak serta-merta menunggu dari jemaat untuk menggerakkan sesuatu, enggak. Paulus mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Apolos juga. Lalu kalau ditanya apa yang sudah dikerjakan, teman-teman, di beberapa waktu ini, saya ke Padang Ratu, Tanjung Karang, lalu hari ini kami ke Pugung ke GPJ. Saya mendengar banyak cerita dari teman-teman di setiap jemaat itu bahwa di lingkungan mereka juga yang meninggal, dan kami ke sana itu hanya berbagi rempah-rempah. Rempah-rempah itu hanya oleh-oleh yang bisa dipakai, dikuatkan. Terus kalau ada yang tanya lah, kenapa nggak di Metro Kiban? Kita kuat kok. Hanya pancingannya kemarin tidak apa ya, menarik sepertinya. Walaupun sebenarnya yang dibagi itu. Bagaimana kita punya kesadaran terhadap diri kita sendiri yang siap untuk minum jamu, rempah-rempah, tetapi juga berbagi. Depan saya pengen bikin challenge lah, tapi menggerakkan tidak hanya kita, tetapi di GKSPS secara keseluruhan. Challenge-nya seperti dulu ada challenge apa yang terkenal dan lain-lain. Ini mungkin foto dengan minum rempah-rempah, tapi betul-betul dikerjakan, karena kalau saat ini kita mengerjakan itu ya. Nah, jadi demikian teman-teman, apa yang bisa kita kerjakan? Kalau saya percaya Bapak Gereja, Kepala Gereja kita tetap satu, Yesus Kristus, yang memberi kita ide, memberi kita talenta, memberi kita pergerakan. Dan alangkah baiknya kalau kita sama seperti Paulus dan Apolos yang saling menyatukan. Saya memberi apresiasi untuk teman-teman dengan ibadah via Zoom. Ini apresiasi yang luar biasa di tengah masa sulit ini, yang kalau kita bilang bertemu, ya, kita masih bisa mendengar cerita, mendengar dan melihat wajah dengan ada yang kangen enggak gitu. Nah, juga teman-teman baru yang sudah bergabung, ya puji Tuhan untuk Abraham, semoga tetap selalu dikuatkan ya untuk Zoom kita ini. Ya, makin banyak lah kalau bisa, tapi kita tunggu reaksi teman-teman lainnya. Semoga ada banyak orang yang tidak nonton tapi melakukan aksi. Dan kalau lihat di sekitar kita rempah-rempah masih ada, ayo kita kumpulkan. Butuhnya apa nanti kita support, butuhnya apa nanti kita gerakkan. Atau kalau mau bergabung dengan teman-teman sinode yang tiap hari Jumat itu nyacahi lengkuas, nyacahi jahe, nyacahi serai untuk dikirim ke jemaat-jemaat di sekitar GKSPS, mari. Itu kalau hari Kamis biasanya ngambil lengkuas, kalau hari Jumat
itu packing. Jadi kalau mau ikut gabung mari, kalau mau membantu mari. Tapi kalau mau menggerakkan di GKSPS Metro Gebang sendiri, ya puji syukur kepada Allah. Itu tantangannya, challenge-nya untuk teman-teman di pemuda-pemudi ini. Firman Tuhan sudah kita dengar, tapi bagaimana kita mengerjakannya? Saya percaya teman-teman tetap optimis lah ya. Yuk kita kerjakan. Ada yang mau mengerjakan? Ada yang mau ikut mengerjakan rempah-rempah ini? Kalau ini jadi sebuah kegiatan? Atau sudah sangat sibuk di kegiatan masing-masing? Tapi ya, itu jawaban teman-teman sendiri. Baik, firman Tuhan hari ini demikian. Semoga bisa menyemangati ya di tengah masa pandemi ini. Saya percaya teman-teman sehat dan tetap sehat, tetap kuat, tetap rekoso, nek kerja, tetap memberi diri untuk memiliki nilai di tengah-tengah dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Oke, saya kembalikan ke Mbak Nadia. Apa yang bisa kita kerjakan selanjutnya? Monggo. Manakah Nadia ini? Atau kita tutup dengan doa? Tapi biasanya kita tutup di akhir ya doa ya? Oh, mau berdoa syafaat dulu, Mas? Ya? Doa syafaat dulu atau mau nyanyi dulu? Nyanyi dulu aja lah ya. Nanti kita doa syafaat sebagai penutup sekalian. Oke. Kalau gitu kita angkat satu pujian. Apa tadi Mas, terakhir Mas, masa berapa bisa share screen. Tuhan penolong setia ya, Tuhan penolongku yang setia ya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku
kita akan doa syafaat. Mungkin teman-teman ada pokok doa yang ingin didoakan. Bang Yehu, apa pokok doanya, Bang? Kesehatan Mbak Nadia, Mbak Pemuda juga, dan keluarga, Jemaat Margorejo, Margototo, dan Margojaya. Dan pergumulannya Mas Abram, Mas Medi, mungkin bisa didoakan juga. Dan Bang Yehu juga jangan terlupakan. Siap. Iya, Pak Samuel bisa ini ya Pak, doa syafaat ya Pak, sekalian penutup. Yuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita bersatu hati, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami mengerjakan apa yang kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, Kau perbaharui kami selalu, kami tetap memiliki semangat hidup, semangat dalam pengharapan, juga semangat dalam segala proses yang kami jumpai di tengah-tengah masa-masa sulit saat ini ya Tuhan. Kami mohon Kau juga memberkati kami dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam pencarian kami atas pasangan hidup ya Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati, kiranya badai corona ini juga tidak menghilangkan apa yang menjadi semangat hidup. Ya Tuhan, Kau berkati juga jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka, menyertai mereka, juga menggerakkan mereka untuk tetap mengerjakan hal-hal yang baik, yang bagus untuk kesehatan mereka ya Tuhan. Makan makanan yang banyak, yang cukup. Kami percaya Engkau yang mencukupkan baik makanan minuman bagi kehidupan kami. Berkati kami juga untuk tetap mengelola hati dan pikiran kami, agar kami tetap tenang, tetap berpikir positif. Kami mulai mengarahkan diri dalam pandangan-pandangan yang positif ke arah Engkau ya Tuhan. Arahkanlah pandangan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, agar kami juga mulai memikirkan hal-hal yang baik. Kami ingin mengisi hidup kami ya Tuhan dengan cara-cara yang baik, sehingga pikiran kami tidak habis memikirkan hal yang buruk, tetapi pikiran kami tetap aktif memikirkan hal-hal yang berguna bagi kami senantiasa. Berkati kami Tuhan, kiranya kami juga saling berkati satu dengan yang lainnya, mengerjakan hal-hal yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya hidup kami juga tetap menjadi berdampak di tengah-tengah masa yang sulit ini. Jadikanlah kami garam dan terang dunia ya Tuhan, sehingga keberanian kami, kekuatan kami yang Kau berikan dapat terpancar bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati pemuda-pemudi di tempat ini ya Bapa, yang dalam setiap perjuangan mereka, kami percaya Engkau yang menggerakkan hati mereka, mengarahkan pikiran mereka ke arah yang baik. Berkati mereka dalam setiap pertumbuhannya, berkati mereka dalam setiap pergumulan ya Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati persiapan ibadah kami besok ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi dan menyertai ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang dalam kondisi saat ini masih kurang baik ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menguatkan, membangun dan memberi banyak hal ya Tuhan. Berkati juga kami semua dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon juga Engkau menyertai teman-teman kami yang tidak tersebutkan satu demi satu, yang saat ini masih terbaring sakit karena corona. Kami mohon pemulihan ya Tuhan. Juga teman-teman kami yang sudah pulih, kami bersyukur dan bersuka cita atas pemulihan mereka, dan kiranya mereka pun dapat terus dikuatkan. Dan Engkau juga kiranya memberkati kami, Engkau jauhkan kami dari segala macam mara bahaya yang mengganggu. Ya Tuhan, terima kasih karena sikap mental yang Kau berikan bagi kami.
kami, membangun kami menjadi anak-anakmu yang luar biasa, mengerjakan banyak hal di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya kami juga Engkau sertai ya Tuhan, dalam setiap kegiatan kami, hari lepas hari. Dan kiranya doa ini kami landaskan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Pak Samuel atas firman dan doa syafaatnya. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir pada PA virtual pada Sabtu malam Minggu. Mungkin Mas Abram ada pengumuman. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Selamat malam teman-teman semua dari penjuru pelosok tanah air. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah berpartisipasi dalam PA online pada hari Sabtu ini. Yang pertama, terima kasih untuk Mbak Nadia sudah memimpin pujian, Mas Samuel sudah membuka renungan, terima kasih. Kemudian untuk jadwal hari Sabtu depan dari Margorejo yang membawa renungan, kemudian dari wilayah Margototo atau Margajaya yang membawakan pujiannya. Tadi jadwal sudah saya baca, terima kasih Mas Renal sudah ada penjadwalannya. Dari saya cukup, apakah ada tambahan dari teman-teman atau dari Mas Samuel? Kalau tidak ada, kita foto dulu ya. 2 kali sesi foto. Bisa minta izin teman-teman untuk membuka kameranya. Oke, Mbak Eva, Mas Renal, Mas Nasution, Mbak Medi Nur. Oke, 2 kali foto ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Ini belum muncul ya kalau di tempat saya ya. Mas Andreas, Bang Medi. Ya, yang pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Ini Mas Nasution belum muncul loh di sini. Apakah enggak ini, Livin? Masa nggak bisa? Udah kok. Enggak ini, enggak kebaca di sini. Mas Andreas, Bang Medi, Mbak Eva, Mas Renal, nggak kebaca. Mungkin Mbak Nadia boleh bantu ini, bantu ambil gambar. Nah, wes. Betul. Sinyalnya itu lah, Ngil. Sinyalnya agak sulit di sini. Coba adik dia ambil gambarnya, Dik. Mosok pegangan menahan. Rusak. 1, 3. Oke, sekali lagi. Bentar. Mbak Nat, punya akun muncul nggak? Mbak Eva nggak muncul. Udah biarin Mbak, sinyalnya mungkin. Ini muncul nih. Mas Medi sama Mas Renal nggak ada nih. Oke, Mbak Nadia, ambil Mbak. Enggak ada. 2. Sudah?
Punya aku muncul nggak? Orang mau hilang namu. Mosok. Sudah, dia? Penghilangan. Aduh. Sudah di screenshot kok. Oke, udah. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sampai berjumpa di minggu depan. Jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. See you. Terima kasih. Selamat malam minggu. Alhamdulillah, tidak masuk.